Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Ada pertanyaan? Setelah tarawih 11 rakaat di masjid, apakah berarti tidak perlu lagi sholat tahajud? Iya, sholat tarawih itu sholat tahajud dan witir. Cuman karena tidak tidur dulu, maka tidak disebut tahajud. Tahajud itu kan tahajjada ya tahajjadu, tahajjudan itu bangkit dari tidur, bangun dari tidur. Nah, khusus di bulan Ramadan boleh sebelum tidur, maka tidak disebut tahajud tapi disebut tarawih. Witirnya sama, karena witir boleh setelah tidur, boleh sebelum tidur. Maka Aisyah tadi bilang kan, Rasul tidak pernah lebih dari 11 qiyamul lail itu, baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, berarti sama. Bedanya khusus di bulan Ramadan boleh sebelum tidur tahajudnya, maka disebut tarawih. Kalau di luar Ramadan, kalau belum tidur ya witir. Mungkin karena satu dan hal, sampai jam 3:30 antum belum tidur, bolehkah qiyamul lail? Boleh. Apa? Witir, ganjil. Berdosakah saya sebagai Gojek belanja makanan yang diharamkan? Iya, jelas. Babi misalnya, homer misalnya, tidak boleh. Ya kalau bisa tolak, tolak. Kan terbaca di situ ya. Beli apa? Tidak boleh. Apa hukum bisnis saham di bursa efek? Judi ini, jelas judinya ini. Saham itu dalam Islam ditaruh uangnya 1 miliar misalnya. Saya punya uang 1 miliar misalnya, saya taruh di perusahaan antum, perusahaan konveksi misalnya. Nah, uang itu diputarkan oleh antum buat beli bahan, mesin jahit, segala macam. Nanti kalau ada untungnya saya dapat, kalau rugi ya uang saya berkurang. Yang nggak boleh diambil, saham yang nggak boleh diambil. Ini mosok naruh saham hari Senin, hari Selasa diambil lagi karena naik. Ini udah jelas judi. Bahkan bukan beda hari ya, beda jam. Jam 11 beri saham 1.000 rupiah, jam 12 atau jam 1 naik jadi 1.200. Dijual lagi, untung 200 perak kali sekian juta lembar, kali sejuta lembar aja udah berapa ya. Tidak syak lagi, ini judi. Judi kan begitu, sifat judi kan begitu ya. Cepat dapatnya, cepat habisnya. Benarkah muazin tidak berdoa setelah azan? Ya betul, karena sabda Nabi, barang siapa yang mendengar azan. Kalimat ini menunjukkan bahwa pendengarnya. Nabi tidak mengatakan inilah doa setelah azan, enggak bilang begitu. Tapi man sami'an nida, barang siapa yang mendengar panggilan azan. Untuk mengetahui sesuatu itu najis harus dari 3 hal, yaitu warna, rasa, dan bau. Apakah harus terpenuhi ketiga-tiganya? Tidak, satu saja udah najis, satu saja ya. Misalnya rasa basah kencing tidak ada, warna kencing kuning nggak ada, tapi bau kencing udah jelas. Kita semua tahu kan bau kencing kayak apa? Ya najis.
Jadi tidak harus tiga-tiganya, satu saja. Atau sebaliknya, warna kencing jelas, kelihatan kan? Nah, baunya nggak ada, tetap itu najis. Jadi satu saja sudah cukup dikatakan najis. Bolehkah berguru tahsin kepada ahlu bid'ah, ahlu syubhat? Jangan. Jangan. Namanya murid terhadap guru biasanya apa? Iya, takzim, membesarkan. Sehari dua hari mungkin nggak berasa ya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, ada sesuatu. Dan tentu ada rasa cinta. Nanti ada kesikohan. Apalagi gurunya ini akhlaknya baik, santun, sopan. Sementara dia ahlul bidah, pintar ngomong, ya, bahaya. Jangan. Ya. Walaupun tahsin, walaupun bahasa Arab, apalagi bahasa Arab. Bahasa Arab mudah sekali. Untuk memasukkan syubhat itu lewat pelajaran bahasa Arab mudah sekali. Maka jangan. Masih banyak guru tahsin, guru bahasa Arab yang betul-betul salaf, masih banyak. Jika kita berdoa meminta rizki kepada Allah, setelah itu minta bantuan kepada sanak keluarga. Bukan begitu ya. Setelah itu kerja, setelah itu jualan, setelah itu bertani. Jangan minta, kan nggak boleh. Minta-minta kepada orang lain ini tidak boleh. Barang siapa yang mengandalkan minta-minta, apa ancamannya? Nanti di akhirat akan menghadap Allah dengan wajah tanpa daging sedikit pun. Mengerikan, memalukan. Jangan. Jangan. Kita berdoa kepada Allah, setelah itu berusaha. Minta-minta itu hanya dibolehkan kepada orang yang betul-betul tertimpa musibah. Kebakaran, kemudian kebanjiran, kan nggak bisa langsung berusaha ya. Boleh minta-minta. Jika kita menginginkan sebuah posisi di kantor karena ingin berkontribusi dalam membuat perusahaan lebih baik, apakah itu termasuk minta jabatan? Ini tentang kemampuan ya. Ini tentang ilmu kemampuan. Kan tidak semua orang bisa menjalankan mesin. Antum menawarkan, saya bisa nih, saya bisa menjalankan mesin ini. Apakah ini termasuk minta-minta yang tercela? Tidak. Ya tentu diuji dulu, gitu ya. Minta-minta yang tercela, yang haram adalah minta jabatan. Dan jabatan itu biasanya bisa dipegang oleh siapapun, gitu ya. Ya antum tahulah, gubernur, wali kota, itu yang kerja siapa kan antum tahu ya kan? Yang kerja, yang pintar siapa kan antum tahu, gitu. Tinggal nyuruh-nyuruh doang, dia yang mengambil kebijakan ya. Saya kira antum bisa ya, tinggal nyuruh-nyuruh kok. Antum nggak tahu tentang ekonomi, antum nggak tahu tentang mesin, antum nggak tahu tentang kedokteran, antum bisa menjadi pemilik rumah sakit kan, gitu kan ya. Semuanya tinggalnya malah nanya ya. Adapun ilmu yang antum tanyakan di sini kan tentang ilmu ya, tentang pekerjaan, maka ini boleh. Adakah syariat menepuk punggung orang lain untuk sholat berjamaah? Tidak ada ya, tidak ada. Kalau berjamaahnya itu cuman berdua, kan nggak perlu pakai nepuk. Nepuk itu tujuannya apa sih? Tujuannya supaya si fulan ini tahu kalau sekarang dia jadi imam.
Tadi barusan dia nggak tahu orang sholat sendiri, supaya takbir intiqalnya dikeraskan, kan begitu. Logika sederhananya kan seperti itu. Nah kalau cuman berdua, si fulan pasti tahu, walaupun nggak usah ditepuk. Kenapa? Kenapa? Ya kan nempel. Sholat berdua kan nempel kan? Itu. Dan riwayat ini kan jelas. Aku berada di sebelah kiri Nabi, telingaku ditarik ke sebelah kanan. Ya, nggak ada kata-kata Ibnu Abbas mundur dikit. Ya, nggak ada. Dari sini keluar hukum bahwa ketika makmum cuman satu, maka imam dengan makmum itu berendeng, sejajar. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi